membahas tentang ya surat Al-Isra 84. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Jadi kita dilahirkan ini Allah sudah mendesain di dalam program-program, terutama di otak kita ini ada pembawaan masing-masing yang kata para ahli itu dikatakan sebagai genetik gitu ya. Nah, bahasa kasih juga genetik. Oke. Dan kemudian juga di dalam Ar-Rum ayat 22 dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya langit dan bumi, kemudian diciptakan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda dan warna kulit yang berbeda-beda. Ternyata bahasa ini bukan hanya antar negara yang berbeda, tetapi juga menyatakan kasih sayang juga berbeda-beda. Ya, oke. Hari ini tentang quality time. Nah, siapa yang punya bahasa kasih sayang primernya atau baterai kasih sayang pertamanya itu quality time, atau mungkin pasangannya juga atau anak-anaknya juga ya. Jadi quality time itu apa sih Bu Isa? Quality time itu adalah bentuk sebuah ungkapan rasa kasih sayang dengan memberikan waktu yang berkualitas ya. Jadi Bu Isa kasih ilustrasi gini boleh ya? Ya, jadi kalau ada anak, siapa nih yang anaknya masih kecil gitu ya, bundanya lagi masak misalnya ya, atau bundanya lagi bikin sesuatu, terus anaknya, bunda main yuk, bunda main yuk, bunda main yuk, temenin aku main. Kata bundanya, aduh nanti deh, ini bunda lagi masak, nanti deh gitu. Terus datang lagi, bunda ayo dong main dong bunda, temenin aku bunda. Ada yang gitu nggak? Nanti ya dek, terus kita udah ngomongin nanti ya dek, ini sekitar 10 menit deh, ini masakannya bunda selesai ya, nanti ya dek. Oke. Setelah 10 menit dia datang lagi, bunda ayo dong main, ini ada nih ya, nggak tahu ya kalau bunda repot, udah sana. Itu berarti ya kemungkinan besar baterai kasih sayang primer Ananda adalah waktu yang berkualitas dan harus diisi dengan bahasa kasih sayang, memberikan waktu yang berkualitas walaupun nggak banyak-banyak, nggak usah jam-jaman gitu ya. Dan kadang berulang kan, setiap hari juga begitu lagi. So kalau gitu maka ya kalau kita tahu Ananda kita baterai kasih sayang primernya diisi dengan bahasa kasih sayang primer yaitu quality time, maka sebelum bunda masak harusnya udah tahu juga jadwalnya. Dia ngajak mainnya jam berapa, mending main dulu ya, barang setengah jam ya, karena kita sudah memberikan waktu, dia sudah puas insya Allah ya. Tentu yang berkualitas ya, jangan main sambil nyambi juga, pegang gadget dan sebagainya ya kan ya, main sama-sama ya. Nah setelah itu bunda sudah main ya, adek tadi bunda udah main ya, bunda izin ya nak ya, bunda masak dulu ya. Itu yang membuat Ananda kita yang baterai kasih sayang primernya adalah waktu berkualitas, dia terisi. Itu insya Allah nggak ngerecokin lah, bener deh ya. Oke, yes. Sekarang kita buka tanya jawab, tapi sebentar ya, ini kacamata Bu Isa berembut. Bentar ya, bisuin dulu ya sambil dibacain ya. Oke, Mbak Ning boleh bacain deh, Mbak Ning, suaranya Mbak Ning biar masuk di IG. Dari Mbak Utami Rizky, quality time wataknya apa Bu? Koleris kah? Oh, quality time ya. Biasanya quality time itu ada pada orang-orang yang berwatak melankolis ya. Melankolis ini kan orang yang pemikir, jadi butuh waktu. Dan orang yang senang sekali dikasih waktu untuk berpikir, dikasih waktu untuk menimbang-nimbang ya, dikasih waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, dikasih waktu untuk bermain gitu ya. Jadi yang melankolis. Oke, tapi kan mungkin ada juga orang yang wataknya kombinasinya melankolis kan. Saya koleris melankolis, pragmatis melankolis, bisa jadi ya. Quality time ini bahasa kasih yang kedua gitu, bukan yang primer tapi yang kedua. Tapi dia juga butuh di charge barang 3 hari sekali gitu ya. Oke, iya mudah-mudahan bisa terjawab. Oke. Iya, apalagi nih Mbak Meliani ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bu Dokter Aisyah, saya seorang melankolis koleris, mempunyai masalah dengan kakak cowok kandung yang wataknya melankolis koleris juga. Kiranya bagaimana cara saya bisa berdamai dengannya? Ya kan sama ya, melankolis koleris itu kayak orang bercermin kan ya. Coba Mbak Melia tadi ya, Mbak Melia coba deh ngerasain deh, Mbak Melia senangnya jadi diapain sih gitu, coba deh
ya, cuman dia versi laki-lakinya gitu, Mbak Melia versi perempuannya. Dan mungkin Mbak Melia lebih apa istilahnya ya, karena belajar jadi lebih naik derajat kefahaman tentang dirinya Mbak Melia, jadi jauh lebih enak kan. Nah, tadi kan melankolis sudah bisa bilang bahwa baterai kasihnya adalah waktu berkualitas gitu. Siapa tahu kakak ngajakin apa gitu, yuk kita kesini yuk, temenin. Nah, waktu nemenin itu jangan cepat-cepat dinasehatin, karena laki-laki ya kalau diajak terus langsung cepet-cepet dinasehatin ya dia nggak suka. Mending sambil makan gitu ya, ajak. Kalau disuruh temenin, ayo habis itu kita makan ya ayo makan. Nah, makan itu baru ngobrol ya. Dan sekali lagi pantang nasehati laki-laki di depan orang banyak. Oke? Mbak Liza, Soraya Liza, waktu kecil anak saya minta selalu ditemenin main Bu Isa, tapi sekarang sudah 11 tahun malah sudah sibuk main sendiri, nggak mau temenin lagi, gimana Bu Isa? Nah ya berarti dia sudah nyaman, berarti kan baterainya sudah juga penuh ya. Tapi ingat, ada waktu-waktu yang misalnya ya kalau dia melankolis dan dia memang baterai kasih utamanya adalah waktu berkualitas, dia ada waktu-waktu yang kepengen banget ibunya dampingin, walaupun ibunya nggak banyak ngomong, temenin aja ya. Misalnya kalau dia lagi main, kita duduk di sampingnya ngeliatin ya, karena orang yang melankolis ini kan seneng ditemenin tapi nggak seneng diajak-ajak ngomong ya, nemenin gitu. Tapi kalau misalnya dia perempuan gitu ya, misalnya dia lagi di kamar, kita duduk-duduk di kursi di kamarnya atau rebahan-rebahan sambil senyum-senyum lihat-liatin, nanti setelah 10 menit 15 menit dia percaya bahwa ibunya betul-betul saving waktu buat dia cukup panjang, maka dia baru mau ngomong ya. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Oke, next Mbak Sari ya. Bu Isa, gimana cara taunya kalau tangki cintanya sudah penuh? Ya cara taunya adalah anak itu ya berperilaku baik. Misalnya kita ngasih tahu dia langsung bisa terima, nggak membantah, itu ciri-ciri ya. Misalnya kita nasihati dia dengar dan dia kerjakan gitu ya, minimal dia dengar, nggak ada sebuah pembangkangan ya. Kalau misalnya cuma nanya kenapa begitu, itu mah lazim. Orang melankolis kan bertanya ya. Misalnya orang anak koleris juga kita sudah penuhi baterainya, yaitu pelayanannya juga tetap tanya apa tujuannya, apa maksudnya. Nggak apa-apa, kalau itu mah nggak apa-apa. Anak plekmatis di charge baterainya dia tetap juga bertanya bagaimana, tapi tidak ada pembangkangan ya. Kalau pembangkangan itu ngotot-ngototan kan, ngegas gitu ya. Nah seperti itu aja, gampang kira-kiranya ya. Jadi kalau kita nasihati, oh gitu ya Bu, iya Bu, dan dia juga happy ya. Oke. Oh, Mbak Lola Salim. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku plekma melo umur 19, susah banget diajak ngomong, jawab seadanya dan susah diajak keluar. Apakah wajar Bu Isa? Oh, wajar banget. Laki-laki ya anaknya ya? Ya, di situ ada infonya. Anak laki-laki ya Mbak Lola ya? Oh, apalagi umur segitu ya, 19 tahun. Apalagi laki-laki ya, tadi Mbak Lola belum tulis ya, laki apa perempuan ya. Nah, apalagi plekmatis melankolis, orang yang memang kalau ngomong apa istilahnya ya, nggak menggebu-gebu gitu ya. Dia nggak banyak ngomongnya, apalagi laki-laki, tapi dia banyak mikir dan banyak mengamati ya. Mikirnya dari melankolisnya, mengamati dari plekmatisnya ya. Jangan salah, misalnya bundanya atau Mbak Lola lagi ada tamu, itu dia pasti kalau dan dia ada di situ dia ngamatin, mikirin gitu ya. Nah dia memang berbicara tidak banyak setiap harinya, tetapi kalau dia sudah mau bicara sama bundanya, tolong diperhatikan. Kenapa? Karena kalau dia sudah mau bicara, berarti dia itu sudah dipertimbangkan masa-masa itu, ya sudah dipikirkan. Ya. Karena orang melo atau plekmatis melankolis itu kebalikannya ya, melankolis plekmatis, dia bukan nggak bicara, dia bicara sama dirinya. Makanya istilahnya introvert. Ya, mikir, ngamat, kenapa gini ya. Dia mau ngomong tapi ngomong timbang-timbang ya. Bundaku kira-kira terima nggak ya aku kalau ngomong kayak gini ya, bundaku mau nggak ya kalau aku cerita kayak gini ya, jangan-jangan bunda gitu. Jadi dia ngomong sama dirinya ya. Maka buat siapapun orang tua ya, bila mempunyai anak plekmatis melankolis yang mau damai dan mau sempurna, atau kebalikannya ya, bila dia sudah datangi kita dan nampaknya mau ngomong, tolong tidak buru-buru ditanya, kenapa nak? Mau cerita? Ayo dong cerita, nggak usah. Biarin aja dia duduk dulu ya, dan ingat ya, karena ada plekmatisnya, dia perlu juga dibelai-belai. Saya ada anak, sehat ya. Nanti 10 menit ke 11, menit ke 12 baru mau ngomong. Ya, oke. Iya, sip.
ungkapan, Bu, saya suka menyendiri. Apakah itu berarti baterai kasih saya waktu yang berkualitas? Iya, insya Allah kemungkinan besarnya itu. Ya, karena menyenangi waktu berkualitas dengan diri sendiri. Ya, jadi orang melankolis ini apapun kombinasi wataknya ya, melokoleka, meloplegi, ya, kalau apalagi meloplegi ya, senang menyendiri itu karena mempunyai waktu berkualitas sama diri sendiri karena ingin berpikir, mengamati, ya, kemudian menimbang-nimbang gitu. Ya, itu ciri-ciri. Ya. Next berikutnya Mbak Ra_Simona. Assalamualaikum Mbak Isa. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kalau kita mengisi sendiri baterai kita yang quality time? Itu tadi yang barusan saja Bu Isa cerita atau menjawab tadi ya, bahwa kita nih kalau yang punya baterai kasih atau baterai primernya adalah quality time itu seneng menyendiri gitu. Nah, pada saat menyendiri itulah dia melakukan charging baterai quality time-nya dengan macam-macam ya. Ada orang yang memang sesuai hobi juga ya, sesuai bakat juga. Ada orang senang menulis. Sekarang nggak begini ya, begini ya kan nulis ya. Ya, ada senang yang mendrawing, yang menggambar, ada senang juga main musik, ada senang juga lagi merenung-merenung. Itu dia, nge-charge baterainya sendiri dengan ya baterai yang quality time. Jadi dia istilahnya men-charge diri sendiri dengan dirinya itu. Ya, mungkin orang bilangnya karena sedang menyendiri, oh lagi menyendiri. Dan gak suka diganggu ya. Maka kalau ada misalnya nih Bunda lihat anaknya lagi menyendiri, minta izin dulu. Hai sayang, ya lagi mikir, ya Bunda bisa ngomong atau nanti aja? Bukan enggak ya, karena kita mau menyampaikan sesuatu kan. Bunda boleh ngomong sekarang, ada pesan ini atau nanti aja? Ya, karena orang yang melankolis ini kalau lagi senang menyendiri atau senang memikir-mikir, ya itu agak terganggu kalau dia lagi mikir terus tiba-tiba kita ya interupsi dengan kalimat ya tanpa dia menunggu dia kesiapannya. Kalau anak bilang boleh Bun sekarang, oh ya gini ya, terus ngomongnya juga hati-hati pelan-pelan, ya duduk dulu, tenang, kan waktu kan, tenang dulu, jadi gini nah. Kalau ibunya yang koleris sanggup ini, makanya sebelum menghampiri harus tarik nafas panjang, banyak-banyak istighfar dulu, doa dulu, ya. Oke, ada lagi kah? Oh, ada Mbak Desi, ya. Bu Isa, waktu berkualitas sendiri atau sama keluarga atau pasangan, Bu? Kalau udah dewasa, akankah masih minta atau gimana? Ya. Jadi waktu berkualitas itu bisa sama sendiri, bisa sama keluarga. Kalau misalnya di anak-anak kan maunya sama ibunya atau sama ayahnya, ya. Kalau pasangan hidup atau kita yang quality time bahasa kasih primernya, kita senang minta beberapa waktu lah ya bersama-sama dengan pasangan gitu. Makanya kadang-kadang istri yang bahasa kasih primernya quality time senang banget kemana-mana minta ditemenin. Cuma ingat ya biasanya 88% sampai 95% pasangan melankolis adalah orang sanguinis yang baterai primernya bukan quality time. Waktu primernya adalah kata-kata pendukung, pujian atau word of affirmation, kata-kata penegasan. Ya, nah biasanya seneng keluar sendiri, ketemu teman-temannya, biasanya gitu kan yang pasangannya sanguinis kan. Nah, gimana caranya Bu Isa itu tadi? Kalau meminta ditemenin, ya gampang. Ya, kasih pujian aja dulu pasangannya ya. Kasih kata-kata pendukung, kasih kata-kata supporting. Ya, itu pasti. Karena dia mau tuh, setelah baterainya dicas, maka dia dengan senang hati mau nganter. Walaupun, ya bisa jadi waktu diantar, ya kamu saya antar sini ya, saya pergi dulu ke tempat lain, nanti saya jemput ya. Bisa jadi kayak gitu. Ya, oke. Dan sampai kapan baterai ini begini? Sampai tua. Dari lahir sampai tua, ya, dan baterainya ya perlu dicas. Memang idealnya setiap hari, bukan 24 jam ngecas itu ya. Dalam sehari ya sekali atau beberapa menit gitu ya, udah sama-sama. Seorang suami yang baterai primernya adalah quality time tuh seneng banget kalau udah pulang kantor, kepengen istrinya jangan kemana-mana, deket-deket dia gitu. Ya, apalagi kalau kombinasinya melankolis plekmatis, waktu berkualitas dan sentuhan fisik itu kalau bisa istrinya di sampingnya supaya dia bisa belai-belai dan dia juga senang dibelai-belai gitu. Ya. Oke. Mbak Dewi _Imroatus ya. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana meluluhkan hati suami yang koleris melankolis yang sudah terlalu kecewa dan tidak mau memaafkan?
ya. Bu Isa juga memang sebetulnya sangat prihatin ya kalau ada kondisi-kondisi pasangan hidup yang memang menurut dia atau menurut kita ya kecewa karena ya banyak hal yang karena perbedaan yang kita nggak paham kan belum belajar ya. Nah sekarang gini aja ya, kita berpatokannya ya pada kita aja deh gini. Yang satu udah minta maaf belum gitu, jadi minta maaf ayah. Ya aku minta maaf kalau kemarin-kemarin aku tuh nggak ngerti tentang apa otak pria itu, apa cara berpikirnya, watak itu apa kekuatan kelemahannya, aku nggak ngerti juga konsep baterai kasih. Jadi aku minta maaf, saya, Umi, Bunda minta maaf. Seandainya kemarin-kemarin itu aku ngeselin, jengkelin, minta maaf. Siapapun, meluluhkan siapapun itu minta maaf. Ya, dia mau maafkan atau enggak bukan lagi urusan kita. Kita ya nih istri sudah minta maaf karena kemarin kan kita khilafnya karena nggak tahu kan, ya kan, kita nuntut dia untuk dia ini kita nggak tahu, kita minta maaf, itu cara meluluhkan ya. Nah setelah itu mulailah ya jalankan ya tips-tips ini, koleris melankolis, pelayanan dan waktu berkualitas, atau mungkin koleris melankolisnya yang hadiah ya, bisa jadi. Coba lihat lagi, perhatikan, ingat-ingat waktu mulai dari ijab kabul sampai saat ini apa kebiasaan dia. Kalau dia pelayanan, makanya ya sudah kita sikap aja ngelayanin. Dia datang kita sikap ngelayanin. Kita belum dipeluk belum apa ya nggak apa-apa. Istighfar, banyak istighfar ya. Layanin aja. Kita niatkan, kita cas baterainya si suami atau pasangan ya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mencas baterainya suamiku yang kondisinya saat ini dia masih marah padaku. Ya Bismillah karena Engkau ya Allah. Oke, kita cas saja terus. Ya, apapun itu jatuhnya nanti ibadah, karena walaupun misalnya nggak direspon sama suami, udah itu bukan urusan kita. Ya, minta memohon pada Allah lagi untuk dilembutkan hatinya. Ya, oke.